Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang bersosialisasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik mempunyai dua sifat, yaitu sebagai gelombang yang dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi, serta sifat yang kedua adalah sebagai partikel, yaitu sebagai foton. Nah, sifat lain dari radiasi elektromagnetik adalah sebagai berikut. Pertama, dapat merambat di ruang hampa. Kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi. Yang keempat, mengalami pembiasan atau refraksi. Yang kelima, mengalami interferensi. Yang keenam, mengalami lenturan atau difraksi. Dan yang ketujuh adalah arah rambatnya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Radiasi elektromagnetik berasal dari cahaya atau sinar matahari. Beberapa contoh dari radiasi elektromagnetik diantaranya sebagai berikut. Pertama ada gelombang radio. Nah, gelombang radio adalah gelombang yang memiliki frekuensi mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Alat yang menggunakan gelombang radio antara lain adalah radiofon atau telepon tanpa kabel dan telepon genggam. Yang kedua ada gelombang mikro atau gelombang microwave. Nah, gelombang mikro atau gelombang microwave ini adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 36 Hz. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and ranging, yang berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda. Karena cepat rambat gelombang elektron ini yaitu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. C di sini berarti kecepatan cahaya, sehingga posisi benda atau misalnya pesawat yang ingin kita cari ini cepat diketahui. Selain itu, alat seperti microwave oven juga menggunakan gelombang radio. Yang ketiga ada sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini meliputi daerah frekuensi 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz atau daerah panjang gelombang 10 pangkat min 4 cm sampai 10 pangkat min 1 cm. Setiap benda panas menghasilkan sinar inframerah yang jumlahnya berbeda tergantung pada suhu dan warna benda. Sinar inframerah ini digunakan pada remote control, pada televisi, pendingin ruangan, serta digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit dalam tubuh manusia. Nah, yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak sangat diperlukan mata untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh lain dari cahaya tampak yaitu sinar laser. Laser digunakan dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Nah, yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 pangkat min 8 M sampai 10 pangkat min 7 M. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Beberapa manfaat dari sinar ultraviolet diantaranya yaitu pertama, di bidang kedokteran, yaitu digunakan untuk mensterilkan alat-alat bedah kedokteran. Kedua, di bidang industri, digunakan untuk mengawetkan bahan-bahan makanan dan memeriksa keberadaan bakteri pada produk makanan. Yang ketiga, di bidang penanganan kejahatan, yaitu digunakan untuk memeriksa sidik jari, bercak darah kering, dan keaslian suatu uang. Nah, selain itu, dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh manusia sehingga menyehatkan tulang dan mencegah rakitis. Maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk berjemur. Nah, yang keenam ada sinar X atau sinar Rontgen. Sinar X atau sinar Rontgen mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, tetapi sinar X ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Nah,
Sinar X atau sinar Rosen ini juga bisa dimanfaatkan pertama di bidang fisika material, yaitu untuk menyelidiki struktur material suatu benda. Kemudian bisa juga digunakan sebagai pemindai barang-barang yang ada di bandara. Nah, namun penggunaan sinar X secara berlebihan juga dapat menyebabkan perusakan sel-sel yang ada di dalam tubuh, kemudian perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker, rambut rontok, kulit menjadi merah dan bisul. Nah, yang ketujuh ada sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius bila diserap oleh jaringan tubuh. Nah, radiasi sinar gamma ini dideteksi melalui detektor Geiger-Müller. Nah, sinar gamma sering digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.